Halo Sobat Aukmo, it's time for Casmo Season 2 Podcast Aukmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam. Kapanpun Sobat Aukmo mendengarkan podcast ini, semoga sehat selalu dan tentunya lancar terus ya kuliah dan kegiatannya. So, actually we have something new Sobat. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di section podcast bersama Aukmo, akhirnya kita kembali lagi dengan sesuatu yang gak kalah seru dan menarik dari edisi sebelumnya. Sebelum kita membuka lembaran baru dari podcast Aukmo, tentunya kita sudah mempersiapkan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Kalau kata temenku tuh ya, itu namanya susurprise. Tahu gak sih apa itu susurprise? Sobat Aukmo menyadari sesuatu yang berbeda gak sih? Kayak apa ya? Ini loh, ada sesuatu yang bener-bener di luar ekspektasi sih menurutku. Soalnya ini tuh udah bener-bener sebuah rancangan yang bagus banget gitu loh untuk kedepannya. Kalau Sobat Aukmo peka pakai banget nih ya, pasti ada yang merasa ada yang berbeda nih pada episode kali ini. Tahu nggak ya? Coba nih ya, sebelum aku sebutin apa yang berbeda pada podcast kali ini, aku mau Sobat Aukmo observasi bentar deh. Jadi sebelum nebak nih, aku berbaik hati mau kasih clue-nya tuh pokoknya yang eye-catchy dan estetik. Aku mau kasih Sobat Aukmo waktu 3 detik aja deh buat nebak. Soalnya aku rasa tuh ya cuma nebak hal kecil tuh 3 detik tuh udah cukup gitu loh. Oke, 1, 2, 3, bener banget. Namanya dong Sobat Aukmo, inget gak kita dulu tuh pakai nama Aukmo FM, sekarang jadi Casmo. Dengan nama yang baru, yang eye-catchy, terus fresh, tentunya kita akan membawakan topik-topik yang keren dan yang pasti nanti tuh Casmo bakal memberikan insight dan pengetahuan baru ke Sobat Aukmo yang pastinya tuh anti mainstream sih. Nah, sebelum masuk pembahasan tema kali ini, seperti yang diungkapkan oleh pepatah, kalau tak kenal maka harus kenalan dan disayang tentunya ya. Gak. Yang bener tuh cuma kalau itu sih, kalau nggak kenal harus kenalan biar makin kenalan dong. Oke, perkenalkan aku Fahma Indrayana dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris angkatan 2020. Di sini aku sebagai host pada session pertama dari Casmo. Nah, di sini aku nggak sendirian sih, soalnya kalau sendirian nanti kalian katain aku jomblo nih. Gak. Jadi hari ini kita kedatangan pemateri yang tentunya keren banget dan yang pastinya kakak pembicara satu ini tuh udah warawiri sana sini dan punya jam terbang yang banyak banget. Jadi gak usah diragukan lagi deh validitas informasi yang akan Sobat Aukmo dapatkan kali ini. Informasinya tuh kujamin deh gak bakal kaleng-kaleng deh Sobat. Nah, pemateri pada session kali ini adalah Mbak Izzatul dari Prodi Psikologi angkatan 2019. Langsung aja kita sapa pemateri kita kali ini. Halo Mbak apa kabar Mbak Alhamdulillah dalam kondisi yang baik dan sehat. Gimana Fahma kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik, apalagi hari ini tuh aku punya kesempatan untuk nge-host pada session pertama di Casmo, bener-bener pengalaman baru sih Mbak. Apalagi hari ini tuh aku bisa langsung nih ya bincang-bincang secara langsung nih sama Mbak Aku yakin sih nanti apa yang kita obrolin ini bakal bermanfaat ke Sobat Aukmo. Kalau boleh tahu nih ya Mbak ya, akhir-akhir ini Mbak selain kuliah sibuknya apa nih Mbak? Waduh, berat ya pertanyaannya. Ya sibuk seperti mahasiswa pada umumnya ya, sibuk kuliah, terus juga mungkin ikut-ikutan organisasi dan coba beberapa hal baru kayak gitu. Kalau Fahma gimana? Widih, aku kayaknya juga sama sih Mbak. Tapi aku kayaknya pengen tahu nih dari penjelasan Mbak itu tadi kan Mbak bilang kalau Mbak masih aktif di organisasi. Aku mau tahu nih, apa Mbak masih tetap aktif di Aukmo kah Mbak? Ya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Alhamdulillah masih aktif untuk tahun ini dan jadi pengurus di Aukmo sendiri.
Widih, keren banget ya Sobat Aumo. Walaupun kuliah padat, tapi tetap bisa aktif di organisasi. Tapi di sisi lain nggak melupakan performa akademik tentunya. Nah, kali ini aku mau Sobat Aumo nebak lagi. Dan aku mau kasih clue dikit sih. Clue-nya kita bakal ngobrolin soal percuanan pas kuliah. Mbak udah siap belum? Aku tanyain soal cuan-cuan. Siap nggak siap? Harus siap sih ya kayaknya. Wih, mantep banget nih. Kayaknya Mbak nih kelihatan semangat banget nih kalau kita bakal ngobrolin soal percuanan. Nah, Sobat Aumo, episode kali ini kita bakal mengangkat tema soal takut kuliah karena kendala finansial. Masih ada harapan kok. Dari temanya aja udah keren dan memberikan indikasi kalau obrolan kita kali ini tuh bakal informatif banget. Aku yakin sih podcast kali ini akan bermanfaat banget buat Sobat Aumo yang mempersiapkan diri ke perguruan tinggi tapi masih bingung karena finansial yang mungkin kurang mumpuni ya. Oke, karena Mbak udah siap, kita tanya-tanyain soal percuanan. Without any further ado, let's begin our discussion for today's topic. Nah Mbak, seperti yang kita tahu nih ya, setiap orang pasti punya keinginan dan juga ketakutan kan ya. Salah satunya Mbak aku mau tahu nih, Mbak sebelum masuk di perguruan tinggi itu pasti punya keinginan yang sedemikian banyak. Tapi pernah nggak sih Mbak itu punya ketakutan untuk menggapai keinginan tersebut? Oke, pastinya pernah dong. Mungkin ini konteksnya kalau keinginan atau ketakutan waktu mau masuk kuliah gitu ya. Nah, kalau dari keinginan sih banyak banget ya, yang kayak dibilang Fahma tadi, mulai dari pengen ambil jurusan impian, terus juga pengen kuliah di perguruan tinggi negeri, apalagi kalau bisa mungkin dulu tuh waktu SMA, pengen banget masuk perguruan tinggi yang bisa dibilang favorit gitu kan di Indonesia. Terus pengen juga bisa dapat beasiswa waktu kuliah. Terus pengen jadi aktivis-aktivis kampus dan ya banyak banget deh keinginan-keinginan ya selayaknya anak SMA dulu ya waktu memandang dunia perkuliahan itu sepertinya indah gitu. Nah, tapi di sisi lain memang banyak banget juga beberapa ketakutan yang aku alami nih mungkin. Nah, yang pertama itu waktu itu aku pernah sempet kepikiran nih takut bisa nggak ya beradaptasi dengan baik gitu kan di lingkungan baru, karena ketika kita sudah memutuskan kuliah pastikan nantinya kita bakal dilepas nih ya dari rumah, keluar rumah, terus merantau gitu ke daerah lain gitu. Nah, pasti ada banyak banget perbedaan yang kita hadapi, yang kita temuin di tempat baru itu gitu kan. Kayak mungkin budayanya, kebiasaan-kebiasaannya, atau yang lain sebagainya. Nah, ketakutan-ketakutan kayak gitu tuh yang ya sedikit terbayang gitu di depan mata gitu waktu itu. Nah, yang kedua, mungkin takut kalau salah jurusan nggak ya gitu, apalagi kalau misalkan kita nanti udah memutuskan mau ambil jurusan A, B, C gitu kan, tapi kadang apakah kemampuan kita itu untuk menjalani dan konsisten terhadap pilihan kita itu yang mungkin kadang menjadi pertanyaan gitu kalau dari aku sendiri gitu, karena kadang apa yang kita harapkan tuh waktu ngejalannya beda gitu, Fahma. Nah, terus kalau yang terakhir itu mungkin finansial ya mungkin. Nah, waktu itu sempet nih kepikiran kalau misalkan takut gimana ya kalau misalkan nanti membebani orang tua gitu, karena memang kuliah ini kan pengeluarannya tuh nggak hanya biaya pendidikannya, tapi juga ada biaya hidup, biaya makan kayak gitu kan setiap bulannya gitu yang harus juga difikirkan gitu. Sedangkan mungkin kondisi orang tua itu ya nggak di atas ya nggak di bawah, jadi ya sedih sih. Cuman memang sebagai anak kan kita pengennya meringankan beban orang tua, jadi
masalah biaya itu sometimes menjadi hal yang dikhawatirkan. Kayak gitu sih kalau misalkan ketakutan-ketakutannya. Benar banget sih, menurutku sih ketakutan-ketakutan yang disebutkan sama Mbak itu tuh aku juga ngerasain gitu. Ngomong-ngomong soal ketakutan nih ya Mbak, apa Mbak punya cara tertentu untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketakutan tersebut? Oke, nice question ya. Yang pertama untuk mengurangi gitu ya, mengurangi atau ya menghilangkan ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, yang kita rasakan itu mungkin kita harus percaya pada diri sendiri. Nah, kepercayaan diri itu penting karena ini berhubungan banget ya ketika kita nggak percaya diri dengan kemampuan atau kapabilitas kita dalam menghadapi situasi atau berada dalam masalah atau lingkungan yang baru, itu penting banget gitu loh kepercayaan diri ini. Selain itu, selain percaya diri nih, kita mungkin juga harus berani gitu, berani keluar dari zona nyaman yang mungkin dulunya kurang bisa bersosialisasi gitu kan. Tapi sekarang berada dalam situasi yang baru, mau nggak mau kan kita harus ya mencari teman gitu, karena yang namanya relasi itu penting banget gitu loh untuk kita miliki dimanapun dan kapanpun gitu, khususnya ketika mungkin kita berada di perantauan gitu. Nah, terus yang ketiga mungkin kita harus stay positif gitu ya dengan segala situasi yang kita hadapi saat itu, atau mungkin dalam keadaan apapun mungkin kita bisa sedikitnya stay positif lah gitu ketika mungkin kita kurang nyaman atau kita merasa bingung gitu ya, kayak mungkin sedikit merasa ada indikasi salah jurusan atau apa, itu kita mungkin bisa berpikir ulang gitu, memikirkan dampak positif dan juga negatif dari apa yang kita rasakan, terus baru kita bisa memutuskan apa sih solusinya gitu, apa sih jalan terbaiknya kalau misalkan memang kekhawatiran ini semakin menjadi-jadi kayak gitu. Jadi tetap berpikir positif dan berpikir jernih kayak gitu. Wah, keren banget nih cara Mbak untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketakutan tersebut. Dan menurutku sih saran-saran yang dikasih Mbak itu bermanfaat buat kita. Kalau ngomong-ngomong ketakutan Mbak lagi nih, sepertinya relate banget ya sama yang namanya biaya kuliah. Pernah nggak sih Mbak itu mengalami kendala finansial saat sebelum masuk kuliah maupun saat sedang berkuliah, Mbak? Oke, mungkin kalau secara spesifik itu bisa dibilang pernah nggak pernah sih ya, karena jujur aku tuh orangnya sedikit hemat ya, karena memang anak kos apalagi mahasiswa gitu ya, jadi kayak manajemen finansialnya itu harus benar-benar di planning gitu, kayak pengeluarannya apa-apa gitu ya setiap bulan gitu kalau misalkan waktu kuliahnya. Tapi kalau misalkan sebelum kuliah itu mungkin bukannya dari orang tua nggak menyediakan dana gitu ya, tapi mungkin lebih dari aku sendirinya gitu ya, yang mungkin ya itu lagi takut membebani biaya, karena kan dulu kalau di zamanku ya angkatan 2019 itu UTBK-nya 2 kali. Sekali UTBK itu kan kita harus mengeluarkan uang 200.000 ya kalau nggak salah itu. Ya, itu kan bisa dibilang biaya yang nggak murah gitu kan, apalagi waktu itu kondisinya UTBK itu harus dilakukan di perguruan tinggi negeri gitu kan, di kampus-kampus negeri. Sedangkan kalau di daerahku sendiri itu di Banyuwangi nggak ada PTN gitu kan, jadi kayak aku harus mengungsi ke kabupaten sebelah gitu ya untuk bisa melaksanakan UTBK ini. Nah itu kan butuh biaya akomodasi, terus juga biaya tempat tinggal gitu ya waktu hari H, karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita berangkat hari H gitu kan, setidaknya H-1 kita berangkat gitu buat prepare dan bisa siap-siap, bisa survei lokasi dan lain-lain. Nah untuk menyiasati pengeluaran yang mungkin bisa dibilang nggak sedikit itu sih aku mencari tumpangan gitu ya, mencari tumpangan ke kakak kelas SMA waktu itu, kakak-kakak yang lagi ngekos atau kuliah di tempat tersebut, itu aku kontakin tuh satu-satu dan kayak minta bantuan gitu kan, minta tolong bisa nggak kalau misalkan nampung aku gitu ya sehari 2 hari buat
ikutan tes UTBK ini untuk nginep di kamar kosnya Mbak itu gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya dari kakak kelasku dulu tuh orang-orangnya baik-baik ya. Jadi aku alhamdulillah 2 kali dapat tumpangan gratis gitu untuk nginep di kamar kosnya Mbak-mbak itu gitu. Yang UTBK 1 itu waktu itu aku di Malang, yang kedua di Jember. Kayak gitu sih untuk mensiasati kendala finansial yang mungkin sebelum masuk kuliah itu aku alamin. Sedangkan kalau misalkan dari orang tua sendiri itu sebenarnya prinsipnya kalau di keluarga itu percaya kalau misalkan ya selagi itu niatnya baik bakal ada rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi khususnya dalam pendidikan ya itu keluargaku sendiri itu terkendala apapun pasti selalu mengusahakan sih untuk pendidikan sendiri karena ya pendidikan itu nomor 1 kayak gitu. Bener banget nih teman-teman. Aku sampai speechless sih mendengarkan usaha Mbak biar bisa lanjut di PTN. Terus aku juga setuju sih, finansial tuh terkadang menjadi salah satu ketakutan terbesar kita saat mau melangkah maju untuk menggapai cita-cita di perguruan tinggi. Terus aku setuju juga nih sama habit Mbak di mana Mbak itu suka manajemen finansial. Dan menurutku sih itu bisa menjadi sebuah opsi untuk kita membantu orang tua kita agar mengurangi biaya yang mungkin di luar ekspektasi dan di luar rencana kita. Nah, kemudian untuk mengatasi kendala tersebut nih Mbak, aku mau tahu nih, apa ada sih Mbak beasiswa atau bantuan yang bisa menjadi pendukung finansial kita saat di kuliah? Atau mungkin Mbak bersedia nih menjelaskan jenis-jenis beasiswa yang ada di kuliah itu apa aja sih Mbak? Oke, tentunya kalau misalkan beasiswa tuh buat teman-teman mungkin ya yang belum tahu, waktu kita kuliah tuh banyak banget segudang beasiswa yang mungkin bisa dibilang antri ya menanti kita buat daftar gitu. Tapi mungkin buat lebih detailnya aku mengerucutkan aja. Kalau dari yang aku tahu nih ya berdasarkan sumber pembiayaannya itu kurang lebih ada 5 jenis beasiswa. Yang pertama itu sumber pembiayaannya yang dari pemerintah. Nah, kalau yang dari pemerintah itu jenisnya ada banyak. Ada yang beasiswa unggulan, terus ada juga beasiswa bidik misi atau KIPK. Ada juga itu untuk program S1 ya. Terus ada juga beasiswa LPDP dan lain-lain. Nah, terus selain dari pemerintah, ada juga nih beasiswa yang sumbernya tuh dari lembaga atau perusahaan swasta, baik pemerintah, baik negeri ataupun swasta gitu ya, BUMN maksudku. Nah, perusahaan-perusahaan besar tuh kayak Jarum, Pertamina, dan perusahaan-perusahaan BUMN lain yang biasanya tuh setiap tahunnya ngadain program beasiswa untuk mahasiswa. Nah, selain itu ada juga beasiswa dari negara maju atau donor. Nah, contoh-contohnya itu kayak beasiswa Fulbright dari AS. Nah, beasiswa maju atau donor nih biasanya diberikan sama negara-negara maju ke negara-negara berkembang untuk salah satunya mendukung di bidang pendidikan. Nah, terus ada juga beasiswa dari komunitas atau organisasi atau yayasan. Nah, akhir-akhir ini banyak banget ya mungkin selebaran yang berseliweran di Instagram itu dari yayasan-yayasan yang lagi ngadain program beasiswa kayak beasiswa Orbit Hasri Ainun Habibie, Sejuta Cita, Event Hunter, dan banyak banget deh pokoknya yang organisasi ataupun yayasan ini. Nah, yang terakhir kalau berdasarkan sumber pembiayaannya itu juga ada beasiswa dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, beasiswa ini biasanya buat bantuan dana akademik ya, mungkin untuk mengurangi membantu pembayaran UKT gitu, dan biasanya tuh istilahnya pakai beasiswa PPA sih yang aku tahu. Itu sih, jadi kurang lebih ada 5 beasiswa yang banyak banget ya jenisnya itu berdasarkan sumber pembiayaan. Widih, banyak banget ya jenis-jenis beasiswanya ya, Sobat Aumo.
aku ada tertarik sih salah satu beasiswa yang dari pemerintah itu. Dengar-dengar tuh aku tahu ada salah satu beasiswa yang namanya itu KIPK atau Bidik Misi. Nah, mungkin dari beberapa dari Sobat Aupmo yang mendengarkan podcast kali ini itu ada yang belum tahu nih, apa itu KIPK atau Bidik Misi. Mungkin Mbak bisa menjelaskan sedikit soal itu. Oke. Jadi pada dasarnya beasiswa bidik misi atau KIPK tuh untuk sumber pembiayaannya sendiri itu dari pemerintah ya. Dan beasiswa ini tuh merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang khususnya yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik ya, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi maupun studi unggulan sampai lulus tepat waktu 4 tahun kayak gitu. Jadi basically anak-anak yang bisa mendaftar untuk beasiswa ini tuh yang mereka secara ekonomi kurang mampu dan mereka secara prestasi punya akademik yang bagus seperti itu. Oke, mantep banget. Kalau dari penjelasannya Mbak nih bisa dikatakan kalau bidik misi atau KIPK ini beasiswa dari pemerintah untuk teman-teman mahasiswa yang memenuhi kriteria ya Mbak ya. Ngomong-ngomong mendapatkan beasiswa nih Mbak, aku mau tahu sih gimana sih Mbak caranya kita mendaftar beasiswa KIPK atau bidik misi, terutama di kampus tercinta di Jawa Timur Dwipa, Univ Airlangga ini. Gimana sih Mbak? Oke, ini mungkin sekalian bagi tips ya buat teman-teman yang mungkin mau mendaftar ya di beasiswa bidik misi atau KIPK ini. Jadi yang pertama tentunya teman-teman mungkin bisa search ya di Google, itu ada website KIPK. Nah untuk beasiswa ini mulai tahun 2020 sampai saat ini tuh bukan lagi beasiswa bidik misi tapi beralih ke beasiswa KIPK gitu. Jadi untuk websitenya sendiri KIPK bisa teman-teman search di Google KIPK, nanti bakalan muncul. Dan ini kalau nggak salah tuh websitenya namanya kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Nah, di sana teman-teman nanti bisa nih untuk mulai membuat akun ya, akun untuk mengisi akun tersebut itu mungkin diperlukan beberapa data pribadi gitu ya, kayak NIK, NISN, NPSN, dan alamat email atau yang lainnya gitu. Nah, nanti setelah teman-teman sudah mendaftar ya, memvalidasi data-data yang diperlukan untuk mendaftarkan akun tersebut, nanti bakal ada validasi nih, ada proses validasi dari sistemnya sendiri, sistem di web itu, untuk mensinkronkan data-data yang udah teman-teman masukin. Nah, nanti teman-teman juga bakal dapat kode akses ke email yang dikirim ke email teman-teman tadi yang kalau misalkan udah terverifikasi kayak gitu. Nah terus setelah itu teman-teman nanti bisa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah itu dengan memilih jalur seleksi gitu ya, karena setiap kita masuk kuliah itu kan jalur seleksinya beda-beda tuh. Nah nanti teman-teman bisa mensinkronkan pilihan jalur seleksi sesuai yang teman-teman pilih gitu ya, yang teman-teman hadapi. Nah terus teman-teman bakal setelah pengisian data lengkap itu nanti bakal disinkronkan, dan biasanya buat pendaftaran ini tuh nanti kalau di pihak pihak kampusnya masing-masing itu nanti kalau misalkan teman-teman sudah dinyatakan lolos ya, misalkan nih Fahma udah daftar akun di web KIPK gitu kan, udah bikin misal di jalurnya SBMPTN, terus Fahma ternyata dinyatakan lolos gitu kan SBMPTN di Universitas Airlangga. Nah baru setelah lolos itu nanti
bakal ada proses verifikasi lanjutan gitu dari pihak kampus, dari pihak Univ. Dan biasanya untuk verifikasi lanjutan ini teman-teman diminta untuk menyiapkan beberapa berkas-berkas ya yang penting gitu, berkas-berkas kayak kartu keluarga dan lain sebagainya untuk proses validasi, verifikasi, dan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh verifikator dari kampus kita gitu, kampus masing-masing kayak gitu. Kalau di UNER sendiri yang aku tahu. Baru setelah nanti verifikasi berkas di kampus, nanti itu biasanya bakal ada survei ya, survei rumah gitu, survei apakah memang teman-teman itu layak atau enggak nih buat menerima beasiswa ini. Jangan sampai gitu kan beasiswa ini salah sasaran gitu, teman-teman yang ternyata mampu secara ekonomi, secara finansial menerima bantuan ini, karena kan mungkin di luar sana masih banyak teman-teman kita yang membutuhkan gitu. Jadi bakalan ada survei gitu biasanya. Baru setelah survei itu nanti bakal divalidasi lagi, diverifikasi lagi oleh pihak kampus, dan bakal ada pengumuman final gitu dari kampus dan juga dari pusat kayak gitu. Oke, keren banget nih penjelasan dari Mbak jelas banget dan tentunya detail ya. Terus ini sih aku mau tanya, dari pengalaman Mbak waktu apply beasiswa KIPK atau bidik misi di Universitas Airlangga tuh, apakah susah dan perlu effort besar Mbak untuk mendapatkan beasiswanya? Kalau misalkan dapat nggak dapat itu yang pertama pasti udah takdir ya, udah rezeki dari yang di atas gitu ya. Cuman kalau susah nggak susahnya itu mungkin buat proses pengumpulan berkas-berkas itu mungkin yang butuh effort gitu ya, yang butuh usaha lebih, karena biasanya tuh pengumpulan berkas-berkas itu kayak kita tuh harus minta tanda tangan ke kelurahan, ke RT, ke RW, terus mengisi data-data diri gitu-gitu sih yang mungkin butuh usaha gitu ya, butuh kesabaran, karena kan untuk mengurus satu berkas aja di kelurahan ataupun di kecamatan itu prosesnya tuh nggak cepet gitu loh. Kadang ada yang 1 hari jadi, ada yang 2 hari baru 3 hari baru jadi gitu. Apalagi mungkin kalau nggak hanya di kecamatan atau kelurahan, tapi kita ngurusnya di dinas sosial kayak gitu, itu biasanya yang membutuhkan waktu yang lama kayak gitu. Jadi ya memang harus sabar-sabar sih. Dan yang kedua itu yang mungkin menentukan lolos nggak lolosnya itu ya kejujuran kita gitu kan. Kalau misalkan ada data atau berkas yang mungkin kita palsukan, itu dari pihak kampus pasti bakalan tahu dan pasti terindikasi gitu. Jadi kalau bisa ya memang kita tuh mendaftar ataupun memasukkan berkas itu yang sesuai dengan kondisi kita saat ini gitu. Jadi nggak usah ada yang dipalsukan, ya sesuai dengan kenyataan aja gitu. Jadi memang ya kejujuran tuh sih yang terpenting, dan kesabaran gitu sampai menunggu pengumuman. Wah, untuk apply-nya sebenarnya tidak begitu rumit ya Sobat. Yang terpenting Sobat Aupmo bisa mengikuti setiap instruksi dan informasi yang diberikan. Terus tentunya harus sabar dan jujur saat mengirimkan berkas, itu harus sesuai kondisi ya. Insya Allah sih lolos sih kalau kalian mengikutinya. Oh iya Mbak kan Mbak juga merupakan bagian dari Aupmo dan pastinya juga menjadi salah satu penerima beasiswa bidik misi atau KIPK kan ya Mbak? Aku mau tanya nih, dan mau tahu sih, kalau dari versi Mbak alasan dan tujuan Mbak kuliah dengan bidik misi atau KIPK itu apa sih Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalkan harus flashback ya, di masa-masa SMA dulu tuh memang beasiswa bidik misi atau KIPK ini sosialisasinya itu lebih transparan gitu loh dibandingkan beasiswa-beasiswa yang lain. Maksudnya transparan itu kayak ini menjadi salah satu beasiswa yang umum gitu di masyarakat, di sebagian besar masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, dibandingkan beasiswa-beasiswa yang lain, karena waktu aku SMA khususnya kelas 3 tuh kayak sosialisasi tentang beasiswa waktu kuliah itu, kalau aku nggak salah inget ya, sama guruku tuh yang disampaikan itu dan diminta teman-teman untuk mendata itu ya cuma beasiswa bidik misi atau KIPK ini gitu. Selebihnya
jujur dari aku atau dari teman-temanku mungkin minim informasi tentang beasiswa ini, beasiswa yang lain maksudku. Itu yang pertama, itu sih alasan aku memilih beasiswa bidik misi gitu ya. Yang kedua mungkin dari prosesnya sendiri itu nggak terlalu ribet, cuman mungkin memang harus sabar aja dan jujur gitu ya, kayak yang tadi aku bilang, untuk melengkapi data, terus juga untuk mengisi dan mengirimkan data itu harus jujur gitu. Dan yang ketiga itu untuk cakupan besarnya kuota yang diterima oleh bidik misi dibandingkan dengan kuota beasiswa yang lain, itu bidik misi atau KIPK ini menjadi salah satu beasiswa yang kuotanya itu terbanyak gitu ya, kalau misalkan yang aku tahu dibandingkan kuota dari beasiswa yang lain. Mungkin kalau misalkan beasiswa yang lain itu hanya 50 orang atau berapa ratus orang gitu di Indonesia, tapi kalau bidik misi atau KIPK ini per universitas itu kuotanya itu beda-beda. Dan kalau di UNER sendiri sih setauku 1.000 lebih gitu ya, tergantung jumlah mahasiswa baru dan kuota tahun kemarin gitu. Jadi lumayan gede gitu. Jadi untuk peluang untuk diterima dan nggak diterima itu ya gede sih menurutku. Kalau dari aku sendiri, yang pada akhirnya membuat aku ya memutuskan untuk mendaftar di beasiswa bidik misi atau KIPK ini, dan alhamdulillahnya saat ini menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut. Nah kan, tujuan dan alasan Mbak tuh kayak langsung to the point gitu, dan tentunya karena ada semangat tersendiri yang mendorong Mbak untuk tetap semangat melanjutkan pendidikan ya sobat. Aku kepo nih Mbak, apakah Mbak punya sumber semangat dan motivasi yang mana tuh mendorong Mbak untuk tetap berkuliah dengan bidik misi atau KIPK ini? Pastinya dong punya semangat yang tinggi dari dalam diri sendiri ya, untuk mewujudkan cita-cita untuk ya membantu ekonomi keluarga juga, untuk menjadi insan yang berbakti juga ya untuk Indonesia. Itu pendidikan itu penting banget gitu. Jadi kita nggak hanya berhenti di pendidikan formal yang SMA aja, tapi kita juga bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ini. Terus yang lain alasannya memang karena ingin membahagiakan dan mewujudkan cita-cita orang tua ya, karena orang tuaku itu kebetulan dua-duanya belum sempat mengenyam bangku perguruan tinggi. Jadi kayak ini merupakan salah satu kewajiban dan cita-cita yang memang harus diwujudkan gitu. Aku bisa kuliah dan bisa lulus, bisa jadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Jadi tambah semangat deh buat kuliah dan beasiswa bidik misi dan KIPK ini. Gitu sih Fahma. Waduh sobat, karena jawaban Mbak aku melayat dan speechless banget nih. Mulia dan keren banget ya motivasi Mbak untuk kuliah. Kayaknya aku tuh harus memantik lagi gitu motivasi dan semangatku untuk kuliah biar bisa lebih aktif lagi kayak Mbak Rasa-rasanya aku tuh mau jadiin Mbak sebagai role modelku untuk kali ini. Mbak aku mau nanya lagi nih, boleh kan ya? Boleh. Kan pasti dibolehin sobat, soalnya Mbak itu baik banget. Aku mewakili sobat Aumo merasa bahagia sekali. Sekarang gini sih Mbak, gini. Sekarang kan Mbak udah kuliah nih dan berada di titik ini pastinya menjadi sebuah hasil perjuangan Mbak Nah, setelah melewati berbagai cerita kehidupan, khususnya soal finansial untuk kuliah nih Mbak, apa yang Mbak rasakan setelah melewati semua itu? Yang pertama pasti rasanya bersyukur banget ya, udah menjadi salah satu penerima beasiswa bidik misi KIPK ini, dan tentunya bisa berkesempatan untuk berkuliah mengenyam pendidikan jenjang perguruan tinggi di UNER. Sangat bersyukur sekali dengan kesempatan yang udah diberikan. Terus yang kedua pasti seneng karena dengan berkuliah ini juga semakin membuka kesempatan aku tentunya untuk
nggak hanya belajar tentang ya yang ada di SMA, tapi juga belajar ilmu-ilmu yang praktikal gitu ya, nggak hanya teori tapi juga praktikal yang ternyata membuka mata gitu. Kayak mungkin dulu SMA kita cuma bisa ngabang-ngabang aja nih melihat gitu atau memikirkan suatu profesi gitu ya, tapi dengan kita berada dan belajar di perguruan tinggi ini, kita bisa tahu dan lebih mengenal ternyata proses untuk menjadi misalkan dokter itu tuh harus melewati pendidikan dan proses yang panjang kayak gini gitu kan. Belajar hal baru, terus juga tentunya menambah relasi ya, karena berada di perantauan, kemampuan untuk bertahan hidup gitu ya, untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu harus lumayan dipupuk gitu, dan itu menambah relasi, menambah kenalan baru. Itu tuh suatu pengalaman yang sangat menyenangkan gitu. Terus yang terakhir mungkin pasti tetap ingin berjuang ya, dan harapannya bisa tetap semangat dan istiqomah untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi gitu, untuk bisa lulus dengan bermanfaat gitu nantinya di masyarakat, dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang udah didapatkan nanti di kemudian hari. Itu sih yang aku rasakan sejauh ini. Waduh sobat, keren banget nih. Aku setuju sih sama jawaban Mbak untuk menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa tentunya. Dan yang tentu sih bermanfaat ya untuk kehidupan kita setelah kuliah. Nah, Mbak kan menjadi salah satu penerima KIPK atau bidik misi kan sobat. Aku mau tanya ke Mbak lagi nih. Mbak, aku mau tahu nih, seberapa membantunya sih bidik misi atau KIPK untuk kehidupan kuliah Mbak Oke, tentunya membantu banget ya, karena beasiswa bidik misi atau KIPK itu dari awal, bahkan waktu pendaftaran UTBK itu seingatku ya kalau nggak salah menggratiskan biaya pendaftarannya gitu waktu tes di perguruan tinggi. Jadi kita nggak dikenakan biaya, cuman mungkin yang aku katakan di awal tadi, kita cuman ya butuh biaya akomodasi atau transportasi gitu ya untuk melakukan tes itu di perguruan tinggi yang ada. Nah itu yang pertama, kita digratiskan untuk biaya tesnya. Yang kedua, beasiswa bidik misi KIPK ini juga memberikan bantuan biaya pendidikan ya. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal, itu per semesternya kita digratiskan, dan untuk pembayarannya sendiri itu dari pusat langsung dikirimkan ke pihak universitas. Jadi kayak otomatis gitu pembayarannya. Terus selain biaya pendidikan, kita juga ada biaya hidup, ada subsidi biaya hidup, living cost gitu ya, per bulannya itu kalau di tahunku itu sebesar 700.000 per bulan gitu, dan itu sangat bermanfaat banget ya. Yang pertama untuk meringankan orang tua waktu mengirimi biaya hidup, karena biaya hidup di tempat-tempat tertentu ya, di univ-univ tertentu kan pasti beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin memang standar, ada yang mungkin biayanya itu tinggi gitu karena memang bahan-bahan makanan atau biaya hidupnya tinggi juga gitu. Jadi ya kurang lebih membantu banget gitu, karena ya udah kuliah gratis, kita juga dapat bantuan biaya hidup gitu, untuk ya bisa bayar kos, bisa buat makan kayak gitu sih. Sejauh ini aku merasakan dan berterima kasih banget ya udah menjadi salah satu bagian dari penerima beasiswa ini, yang tentunya membantu banget gitu. Wah, jawaban yang benar-benar berlandaskan pengalaman Mbak banget ya Sobat Aupmo. Dengan menjadi penerima beasiswa ini, tentunya Sobat Aupmo nanti kalau menerima itu bakal benar-benar kebantu sih sama beasiswa bidik misi atau KIPK ini. Karena kalau dari testimoni yang diberikan Mbak aja, itu udah ketahuan kalau ini beasiswa membantu banget, khususnya untuk finansial waktu perkuliahan.
Nah, Mbak, aku mau tahu nih, Mbak punya sesuatu atau motivasi nggak yang kepengen disampaikan ke Sobat Aupmo? Oke, mungkin yang pengen aku sampaikan buat teman-teman ya yang sedang mendengarkan ini, ya tetap semangat karena kendala ataupun problem masalah itu selalu ada ya, selalu kita hadapin. Setiap manusia pasti punya masalah dan kendalanya masing-masing, tapi jangan menyerah, tetap semangat karena di setiap masalah itu pasti bakalan ada solusi gitu ya. Kayak mungkin teman-teman sekarang terkendala finansial, mungkin bisa teman-teman solusinya mulai cari-cari info-info tentang beasiswa gitu. Jadi kendala apapun itu pasti ada solusi dan jalan keluarnya gitu. Jadi alasan finansial atau alasan lain itu mungkin nggak sejatinya itu nggak harus menunda ya atau membuat teman-teman itu pada sampai memutuskan tidak berkuliah atau melanjutkan pendidikan tinggi kayak gitu sih. Jadi tetap semangat teman-teman semua karena kalian tuh berhak untuk melanjutkan pendidikan gitu. Itu sih dari aku mungkin. Astaga, Sobat Aupmo, karena motivasi Mbak tuh semangatku makin membara, dan aku tadi waktu ngedengerin Mbak bilang tuh aku speechless banget. Itu motivasi keren banget. Kalau aku bilang sih ya, motivasi sama informasi yang diberikan Mbak hari ini tuh bener-bener informatif banget dan pastinya nggak kaleng-kaleng kan ya. Nah, Sobat Aupmo, dari diskusi hari ini kita udah mendapatkan banyak banget informasi dan pengetahuan baru yang mana percaya sama diri sendiri itu sangat berguna untuk menghadapi dan juga beradaptasi di luar zona nyaman kita. Stay positif itu jadi faktor penting yang akan berkontribusi banget. Dan untuk daftar beasiswa tuh nggak bakal susah kalau kita memenuhi prasyarat yang ada. Kemudian dengan berkuliah kita dapat membuka hal-hal baru yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Ingat ya Sobat Aupmo, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah Sobat, sayangnya session kali ini harus berhenti di sini dulu. Jangan sedih, jangan gundah gulana, karena kenapa? Karena kita bakal ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan tentunya dengan topik yang anti-mainstream dong, dengan host-host yang gak kalah seru pastinya. Untuk pembicara session kali ini, Mbak aku mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia menyempatkan waktu berharganya untuk sharing-sharing dengan Sobat Aupmo. Sekali lagi, terima kasih ya Mbak Oke, sama-sama Fahma. Terima kasih juga buat teman-teman Kesmo. Siap, semoga Mbak sukses selalu ya Mbak ya. Oke Sobat, tetap semangat kuliahnya dan berkegiatannya ya. Masalah finansial di perguruan tinggi sekarang itu bukan lagi menjadi permasalahan yang rumit. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa banyak harapan dan jalan untuk menuju Roma dan menggapai cita-cita. Baiklah, aku Fahma Indrayana undur diri dari session kali ini. Sampai ketemu lagi bersama kami, Kesmo Season 2 Podcast Aupmo. Bersatu, berkarya, meraih asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat.